wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saudaraku yang insyaallah diberkahi Allah SWT, pada siang hari yang berbahagia ini, atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT, kita dipertemukan dalam suasana yang insya Allah berbeda dari biasanya. Suasana silaturahim di hari yang fitri, setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah Ramadan. Insya Allah silaturahim kita ini berujung kepada dikumpulkannya kita oleh Allah semua dalam jannahnya, insya Allah. Amin. Surga yang insya Allah kita rindu-rindukan. Itulah ujung dari cita-cita kita. Tentunya nikmat ini patut kita syukuri dengan betul-betul bersyukur kepada Allah SWT, dengan menggugurkan seluruh kesalahan kita, memaafkan sesama kita. Tadi sudah kita mulai, walaupun nanti kita ada ramah tamah ya setelah ini, halal bihalal, salam-salaman, yang pada intinya adalah kita menghapuskan semua yang buruk-buruk pada diri kita, kepada saudara kita, agar hari-hari kita ke depan itu jauh-jauh lebih tenang dan lebih membawa manfaat yang jauh lebih besar, minimal untuk diri kita sendiri. Pertama-tama tentu selain bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudi mengundang kami ke sini untuk menghadiri silaturahim ini. Ini sebenarnya silaturahim yang tertunda. Harusnya tahun kemarin halal bihalal Idul Fitri 1432 Hijriah yang lalu, Mas Riono ya mengajak ke sini. Alhamdulillah beliau yang hasil kerja dakwah kebaikan beliau berbuah sekarang semakin ramainya kita di sini, insya Allah. Nah, alhamdulillah ada rekan Mas Kurniadi yang tahun lalu di sini, mungkin sebagian teman-teman ada sudah yang kenal. Nah, baru alhamdulillah pada hari ini Pak Zul bisa bersilaturahim. Walaupun sebagian sudah pada kenal ya, sebagian sudah pada kenal. Ya, saya tinggal di Taipei, sudah hampir 6 tahun di Taiwan. Kalau panjenengan ke masjid besar itu dekat sekali, insya Allah ketemu di Taman Taan. Sehari-hari studi ya di Taiwan, kemudian nanti pulangnya ke Lampung sebagai dosen di Lampung. Mudah jadinya di Lampung. Nah, itulah awal silaturahim yang tentunya tidak berakhir di sini. Ini awal, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, sehingga saya ucapkan terima kasih terutama Mas Agung yang masih sendiri ya, kemarin kita sudah ketemu di Kosmit, dan Mas Asikin dan yang lain-lain. Tentunya nanti bisa hafal satu persatu ya, insya Allah. Nah, inti dari tausiah yang mau kita sampaikan pada hari ini adalah tadi Kori kita membacakan, Mas kita bacakan wa'tasimu bihablillah. Intinya
bagaimana kita berpegang teguh kepada buhur dari Allah. Ya, alhamdulillah teman-teman kita di Sansia sudah memiliki yang namanya Jamaah Yasin Sansia. Allah perintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian qori kita tadi juga mengajak kita semua untuk wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu untuk mencari pengampunan kepada Allah SWT. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa taslil muttaqin. Ya kan? Qori kita tadi membacakan ayat untuk membuka kita untuk bersegera dalam meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung dengan Jamaah Yasin Sansia. Tidak jauh-jauh untuk pergi datang untuk meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kita Sansia sudah ada. Saya kurang lebih 5 tahun yang lalu jamaah tahunya Sansia itu mohon maaf penjaranya saja. Berapa kali kita naik gunung sana, bukit, ada lembah di sana, sepi sekali. Tapi ada ratusan, ya paling tidak puluhan mas-mas kita, mbak-mbak kita yang dipenjara di sana. Dalam benak saya Sansia itu, oh Sansia penjara. Nah, alhamdulillah sekarang ada nilai-nilai kebaikan yang Mas Triyono, Mas Agung, dan Mas kawan yang lain sudah tanamkan di sini. Tidak ada alasan lagi untuk tidak bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin. Sebelumnya Allah janjikan surga bagi orang yang bertakwa. Inilah fungsi jamaah, bersatunya kita dalam sebuah bingkai kebaikan. Sampai percaya tidak kalau copet di keramaian itu juga berjamaah? Percaya? Percaya ya? Mbak-mbaknya percaya nggak kalau copet, tukang film itu juga berjamaah, punya persatuan organisasi? Percaya nggak? Kalau ribut-ribut urusan copetan, pembagiannya, dia pasti akan nemui atasannya. Oh ya udah, kita temuin Bang Bojo, beres itu. Nah, inilah bukti pernyataan dari Khalifah kita Ali bin Abi Thalib yang mengungkapkan suatu kalimat, al-haqqu bila nizam sayughlabu al-batil bin nizam. Artinya apa? Suatu kebaikan jamaah kalau tidak kita koordinir, tidak kita koorganisasi dengan baik, itu mampu dikalahkan oleh kebatilan, kejahatan yang terorganisir dengan rapi. Ya. Nah, untuk itu mari kita lebih bersemangat lagi untuk membesarkan jamaah kita ini, mengorganisirnya dengan sebaik-baik mungkin agar kebenaran yang kita usung itu mampu untuk mengalahkan kebatilan-kebatilan yang mudah untuk ditemukan. Nah, hakikatnya seperti itu. Nah, tentu dengan kehadiran kita di Sansia ini melahirkan kebaikan-kebaikan di tengah kita, sudah barang tentu orang lain juga akan merasakan manfaatnya. Nah, inilah nanti mungkin yang akan menjadi catatan amalan kita yang tidak kita sangka-sangka di yaumul hisab kelak. Ya kan? Kita tidak tahu jemaah dengan modal apa nanti kita membuka kuncinya surga. Tidak tahu kita. Boleh jadi dengan kebaikan yang kita tanam di Sansia ini, itulah menjadi modal kita nanti. Terus
ternyata jamaah pun tidak berakhir di daerah sini. Kita juga lebih luas. Kita ada First Meet yang jauh lebih dahulu. Kita juga punya organisasi-organisasi dakwah di luar yang lainnya yang bisa kita saling bekerja sama, sehingga semakin besarlah jamaah-jamaah kebaikan tadi itu. Hampir tiap wilayah punya organisasi dakwah. Tentu kita saling bahu-membahu ya untuk mensiarkan agama Allah di bumi Taiwan ini. Kurang lebih 11 ada ya, 11 tempat atau 12 tempat barangkali hari Minggu kemarin kita melaksanakan sholat Idul Fitri serentak. Itu luar biasa. Orang Taiwan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Itu loh huniannya orang Indonesia. Dia rapi, teratur berbaris, menghadap kiblat dengan seorang imam. Imamnya rukuk, dia rukuk, imamnya sujud, dia sujud. Subhanallah, demikian indahnya. Ada ya, banyak tempat. Nah, sehingga kita yang di sini pun, ya insya Allah mungkin tahun-tahun depan, ya karena dekat Posmit mungkin kita ke Posmit. Tapi kalau misalkan semakin banyak jamaah, ya kita bisa saja mengadakan sholat Idul Adha tahun ini misalkan, ataupun Jumatan. Setelah mungkin, ya itu perlu kita usahakan. Nah, terkait dengan apa yang telah kita tanam, apa yang telah kita perbuat, kebaikan yang kita tularkan, insya Allah ini semakin banyak lagi ya yang bergabung dengan jamaah Yasin Sansia ini, sehingga tidak hanya pabrik Zipi ya, tapi juga pabrik di dekat sini bisa bergabung, semakin besar dan manfaatnya akan semakin kita rasakan. Jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, sekaligus dalam bulan Syawal peringatan halal bihalal ini, saya mengimbau teman-teman untuk menyadari kesadaran akan menularkan kebaikan dalam berupa sedekah. Sedekah ataupun zakat yang kita keluarkan insya Allah mampu untuk meringankan teman-teman kita yang berada dalam kesulitan. Tadi saya bicara Sansia. Di Sansia ya mungkin ada beberapa yang perlu dibantu. Kemudian teman-teman yang kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Dari sedekah ini nanti insya Allah gaji yang kita dapatkan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Amin. Tinggal nanti bagaimana dikoordinir. Alhamdulillah saya Pak Zul diamanahi sebagai perwakilan PKPU, Lembaga Kemanusiaan Nasional. Ada yang bertanya PKPU itu apa? Ya Lembaga Kemanusiaan Nasional, artinya yang mengurusin masalah kemanusiaan. Kita juga sebagai lembaga amil zakat nasional, lembaga kemanusiaan dan lembaga amil zakat. Dan nanti mungkin dari Sansia saya mintakan 1 atau 2 orang atau 3 orang hambanya nanti yang siap untuk menjadi relawan ya, relawan tetap dari PKPU. Kira-kira bersedia ya Mas ya? Insyaallah. Insyaallah. Relawan tugasnya apa? Nanti misalkan kita butuh penggalangan dana untuk korban gempa di Indonesia atau di tanah air, kita siap turun pakai kostum PKPU dan pelaporannya jelas, dan tentu ada manfaat juga bagi jamaah Yasin Sansia insyaallah. Nah itu kerja-kerjaan kita. Kita tidak hanya berorganisasi di daerah Sansia, tapi kita juga berorganisasi di Taiwan, dan bahkan kita juga menyambung dengan organisasi dakwah yang ada di negara kita Indonesia. Nah, itulah mungkin nanti silaturahim kita tidak berhenti di sini, tapi ini hanya puncak dari kegiatan Ramadan yang lalu. Kemudian ke depan
silahkan kalaupun ada kegiatan Mas Heri, Mas Agung ataupun yang lain yang tinggal di sini setelah Mas Agung, kontak kita, Mas Ian, Pak Tia ataupun saya langsung di Taipei, silahkan. Kalaupun nggak bisa hadir ke sini, insya Allah ada yang akan menggantikan. Satu, kedua, kita juga punya program safari dakwah. Selama Ramadan 1 bulan penuh Ustadz kita keliling di Taiwan. Insya Allah juga bisa dimampirkan ke sini ya. Kemudian juga selama liburan Konien, jangan dikira libur saja ya, main-main ke sana, tidak, tapi ternyata juga ada kegiatan safari dakwah Konien. Nah, itu insya Allah kita juga harapannya bisa dimampirkan ke sini. Nah, kalau misalkan yang lain butuh kegiatan positif yang lain, keterampilan komputer, belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, monggo silakan. Kita punya juga organisasi di bawah Keluarga Muslim Indonesia di Taiwan. Silakan dihubungi. Atas kemudian jamaah Sansia 10 orang ngirim belajar ke masjid kecil ataupun ke masjid lengkap, silakan. Salah seperti itu. Itulah bukti kita itu wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kita tidak berpecah-pecah. Jangan sampai kesukuan, golongan dan semangat kedaerahan itu mengalahkan semangat keberislaman kita. Tidak, kita sama-sama memegang buhul dari Allah SWT. Insyaallah itu ya. Mudah-mudahan halal kita pada siang hari ini diberkati oleh Allah SWT sebagai wujud dari kebeningan hati kita, kefitrahan kita untuk saling memaafkan satu sama yang lain. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita keluarkan, baik berupa materi maupun doa, dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada yang kurang berkenan di hati hadirin wal hadirat sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada jamaah sekalian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.